Ini adalah kota terbesar kedua yang ada di Taiwan. Selamat datang di Taichung. Jadi video kali ini aku bakal ajak kalian jalan-jalan di kota Taichung. Kalau kalian suka perjalanan keliling dunia, jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan selamat menonton episode Taichung di Taiwan. Oke, selamat datang. Kita sekarang udah di hari kedua, kita udah di Taiwan. Kemarin aku baru landing di Taoyuan dan sekarang aku masih di Taoyuan High Speed Rail karena ini jam 8 pagi dan aku mau berangkat ke Taichung. Jadi aku pertama kali ke Taichung banget nih karena itu kota yang ada di tengahnya Taiwan dan aku udah pesen ini di online. Jadi tipsnya kalau kalian punya tiketnya, itu kalian mesti datang sejam sebelum buat kalian tukarin tiketnya gitu. Dan kita udah nyampe masih ada sekitar 40 menitan, mungkin beli makan dulu karena di keretanya high speed itu kalian bisa bawa makanan. So, tiketnya harganya sekitar 200.000. Kalau beli online itu kalau nggak salah lebih murah dia. Jadi hasil kita beli makanan dulu. Trip kali ini aku jalan bareng keluarga dan kita explore selama 1 mingguan ya di Taiwan. Kita beli makanan dulu. Saya pengen onigiri nih yang simpel-simpel aja sebenarnya. Ini kayak salmon. Nah, yang terkenal di sini tuh kayak susu pepaya gitu. Susu pepaya di mana ya? Oh, sebelah sana tuh. Kayak gini. Cuman aku lagi nggak pengen ya. Kita cari susu yang lain deh. Masih menunggu kereta kita habis ini. Kita makan dulu. Berapa tadi harganya? Aku lupa. Jadi boleh makan kalau di high speed rail ya. Dia kayak memang kalau perjalanan jauh itu memang kadang-kadang dia sedia makan kayak di Jepang banget. Makanya ada orang bilang kayak Taiwan ini kayak Jepang versi light gitu. Ini keberangkatan ke Kaohsiung. Jadi Taiwan juga ada kereta cepat. Keren banget. Jadi nyampe ke Taichung nanti itu cuma 40 menit doang. Jadi ini udah di dalam kereta dan keretanya cepat sih, nyaman kayak di Jepang punya gitu. Dan kita bakal nyampe 40 menit. Kalau dari Taoyuan itu stop dulu di 2 tempat baru nanti nyampe di Taichung. Dan ini juga keretanya bersih dan ada wifi juga gitu. Nah, jadi dari informasi yang aku baca ini tuh kecepatannya sampai 300 km per jam dan dia tuh pakai teknologi dari Shinkansen Jepang. Jadi cepat banget sih. Dan dibuka tahun 2007 waktu itu. Jadi tadi udah tanya kalau misalnya di dalam kereta ini boleh makan. Minum yogurt. Tadi beli di 7-Eleven, biasanya tuh ada konbini di tiap stasiun high speed rail gitu. Oke, jadi kita baru nyampe di Taichung. Ternyata cuaca di sini dingin juga ya di bulan Desember. Jadi usahain kalian bawa jaket. Dan sekarang kita mau pergi ke hotel dulu karena kita bawa koper. Ya, ini bisa naik bus, ada MRT juga. Jadi kalian mesti beli kartu Easy Card buat tap-tap di transportasi di sana. Oke guys, jadi kita sekarang udah letakin koper kita di hotel. Enaknya kalau di hotel gitu, jadi bisa letakin barang-barang dulu dan kita bisa pergi makan. Mamaku mau minta sarapan, jadi kita ajak ke tempat lokal buat sarapan.
ya pagi-pagi kayak gini dingin banget, enak cari yang kuah-kuah sebenarnya. Dan sekarang tuh di Taichung sebenarnya nggak ada salju, tapi dingin banget di sini. Ini ada sungainya. Ini pertama kali banget aku ke Taichung, jadi kotanya enak buat jalan-jalan. Dan fakta uniknya, Taichung ini tuh tempat asalnya boba. Jadi kalau kalian tahu boba di mana-mana ada, itu asal mulanya itu dari Taichung ini. Let's go. Oke, jadi kita makan dulu. Ini tadi pesannya namanya omelet. Omelet ada porknya dalamnya, atau ayam tadi lupa. Terus ada kayak miswa gitu, bihun. Ini terkenal banget di Taiwan gitu. Kayak di night market kalian pasti temuin kayak gini. Dia bisa kayak minta pakai beef atau chicken gitu. Dan ada toast. Jadi banyak banget ini makanannya, kayak sharing-sharing portion. Segini habis berapa ya? 100 ribuan gitu. Cobain dulu ini omeletnya. Dia tuh kayak lapisan telur, dalamnya tuh ada daging gitu. Enak, garing. Porsi segini berapa tadi ya? 20 ribu. Memang kayak tipe lembek gitu. Kayak bihun, tapi lebih lembek gitu. Juga nih, ada ayam goreng, kenal juga nih. Nggak foto dulu gak, Sel? Ini tadi apa namanya? Kayak cuttlefish. Cuttlefish itu apa? Cumi, sotong gitu. Enak. Seperti biasa, kalau misalnya traveling bareng keluarga, itinerary harus ada mall. Jadi mereka suka banget kalau orang tua itu diajak ke mall, guys. Iya nggak sih? Iya, sesuai pengalaman aku ya. Jadi kayak tadi nunggu busnya nggak datang-datang karena kalau kalian andelin Google Maps di Taiwan itu nggak bisa dipercaya. Jadi kalian harus download ini namanya, kata temanku, Bus Taiwan. Kayak bus tracker Taiwan. Jadi ini katanya benar-benar tepat banget dan kita bisa andelin itu. Tapi ya nggak apa-apa, kita jalan-jalan ke mall dulu karena memang itinerary-nya nyantai aja. Nyantai-nyantai sama lihat-lihat di mall ada apa aja. Jadi yang aku suka dari Taiwan tuh salah satunya mirip Jepang adalah snacknya tuh banyak, sama kayak kalau di mall biasanya di paling bawah itu ada supermarket, kalian bisa beli makanan-makanan. Nih aku tunjukin, kayak snack-snacknya banyak banget. Nih kebanyakan snack-snack Taiwan. Nih snack-snack semua. Bahkan kalau kalian mau sashimi pun ada. Nih kalau kalian suka sushi. Segini tuh cuman berapa ya? Cuman 100 ribu. Kelihatannya fresh banget, sama kayak bento-bento kayak gini. Ya kayak gini makanan-makanan lunchbox kayak gitu. Cuma 100-an, jadi sekitar 50 ribuan gitu. Oke banget sih, kayak buat makan. Oke guys, jadi kita sekarang di Rainbow Village. Jadi itu salah satu tempat wisata kalau kalian cari di Taichung.
Dan sebenarnya waktu itu tempat ini kayak rumah-rumah kecil, kalian lihat. Ini tuh kayak tempat pengungsian dulu orang-orang tentara waktu perang saudara Tiongkok waktu itu. Nah, sejak tahun 2008 akhirnya ada satu orang yang melukis salah satu rumahnya di sini. Jadi kayak berwarna-warni gitu. Dan akhirnya tahun 2008 dia ngelukis hampir satu kawasan ini, kayak beberapa rumah. Dan sekarang tuh jadi warna-warni dan bagus banget. Tapi pelukisnya sekarang udah meninggal di umur yang ke-100 di tahun lalu. Jadi ini jadi salah satu tempat wisata. Sekarang rame banget, banyak orang-orang yang visit ke sini. Yuk, aku ajak kalian lihat apa aja yang ada di desa ini. Ini desanya free ya, dan kita bisa jalan-jalan gratis dan banyak tempat foto-foto juga di sini. Ya di sini kalian cari spot foto aja, itu banyak spot foto semuanya. Sorry. Nah, ini desa depannya. Sini lihat lukisan-lukisan itu kayak kalau misalnya di Indo kan kita ada Rainbow Village juga ya, kayak di Malang, Jodipan, di tempat-tempat kota-kota tertentu tuh biasanya ada Rainbow Village juga. Ya sama lah kayak di sini Rainbow Village-nya jadi tempat wisata juga guys. Tapi ya dari seni artnya itu beda jenis. Tapi di Desember ya ini berangin banget sih. Bener-bener angin dingin dari winter di Jepang, di Korea tuh turun. Jadi dingin banget. Ini aku nanti mau beli jaket lumayan tebal. Jadi kita berhenti dulu di Family Mart lagi, jajan lagi, jajan terus ini. Beli pisang. Ini harganya 22, jadi sekitar 10.000. Sekarang kita udah pindah lagi ke kota. Ini Taroko Mall. Ini mall terbesarnya dan sini rame banget. Jadi sekalian kita mau cari makan di sini, jalan-jalannya mall lagi karena ajak keluarga kita ke mall terus. Ya, inilah Mall Taroko ya. Wih, gede banget mallnya. Guys, rame banget guys mallnya. Ini lagi persis di tanggal 25, jadi kayak bener-bener Christmas banget. Ramai banget. Ini kayak Shibuya Crossing-nya, tapi ini versi Haichungku-nya ya. Ramai banget. Shibuya.
Karena di mall antri makannya lama banget, bisa sejam. Jadi kita cari makannya di pinggir-pinggir sini aja, cari restoran. Sebenarnya kalau kalian ke sini itu kayak bangunnya tuh kayak kuno-kuno gitu. Tapi karena banyak konbini, supermarket, minimarket gitu, jadi mirip sama Jepang dikit, kayak 7-Eleven gitu. Sebelah kanan itu udah Taichung Station. Pas ada matahari enak banget, cuacanya pas banget, nggak terlalu dingin lagi. Nah di Taiwan itu banyak ini U-bike nih, kalian bisa sewa. Cuman ya kayak bukan elektronik, jadi kalian mesti kayu sendiri. Dan waktu itu aku sempet kayu lumayan capek sih. Cuman ngebantu banget itu. Restoran udah di depan. Jadi kita makan kayak bento box gitu. Kayak di sini tuh terkenal makan bento box kayak gini, kotak kayak gini. Kayak nasi, ada sosis, ada sayur juga, sama ayam goreng. Kayak gini cuma 100, sekitar 50.000. Gede nih ayamnya. Terus dapat kuah juga sama Yakult. Ya, ini kayak bento box. Mari coba. Cepat banget banyak sayurnya. Ini biasa makan di sini. Kalau bingung makan apa, saya makan bento box kayak gini. Ada ini tak ya? Nih, ayamnya tuh lembut banget. Kayak di Taiwan tuh ayam gede-gede semua. Ini dikasih Yakult penutupnya, minum Yakult ya. Tapi kayaknya bukan merek Yakult gitu, cuman kayak oh iya guys, kayak aku traveling kan bareng adikku juga. Nah, jadi kalian cheers. Mungkin di vlog Jepang kalian udah pernah lihat Giselle. Ya. Kalau si Selin dia nyusul nanti lusa. Udah kenyang makan, sekarang kita lanjut. Ada 3 tempat yang pengen kita datengin. Asli kenyang banget. Satu box bento itu sekitar 50-60 ribuan. Tapi hari ini aku tuh pengen beli kayak jaket daleman biar nggak terlalu dingin. Terus juga pengen besok pakai celana panjang. Dan pengen beli, kayaknya mau cari kamera deh besok. Ya memang kayak sekilas ya suasana-suasananya mirip sama Jepang. Dikit lah, light, versi lightnya. Tuh depan tuh ada pegunungan. Besok kita bakal ke Sun Moon Lake. BTW ini kenyang banget guys. Ini mau lanjut makan lagi nanti malam di night market. Depan stasiun ini ada kayak poster-poster Shinchan gitu. Dari tahun ke tahun dan sampai di tahun terakhir 2025. Kalian pecinta Shinchan bukan? BTW sekarang tuh di 25 Desember 2025. Dan beberapa hari belakangan terakhir itu banyak kasus-kasus di Taiwan. Kayak ada yang penusukan dan lain-lain. Beritanya lumayan luas waktu itu sampai ke Indonesia juga. Terus ada orang yang pakai smoke bomb, bener-bener kayak lagi rawan banget, nggak tahu kenapa. Tapi ya bukan cuma di sini doang, pasti di Eropa dan lain-lain juga pasti ada bahayanya sendiri. Jadi kalian kalau lagi liburan stay safe, hati-hati. Kalau di rumah aja selamat menonton dan nanti next semoga ada kesempatan buat liburan, jalan-jalan.
Ya, kalau kalian lihat, kalau aku traveling sendiri sama traveling sama keluarga ya beda banget ya. Kalau sendiri, aku bebas kemana-mana ngapain. Kalau sekarang aku mesti guide, mesti jadi guide. Ini sekarang lagi Natal tuh, dekorasinya Natal-Natal semua guys. Ini di depan Taichung Station. Terus ada satu gedung. Ini bagus banget gedungnya. Suasananya cakep. Terus ada station kayak udah tua gitu, bangunannya old banget. Dan tadi aku udah cerita kan di sini agak kurang aman, jadi banyak polisi yang jaga sekarang. Ini kita lihat-lihat nih ada orang-orang kayak sewa baju-baju atau souvenirs juga. Sama ada beberapa snack mungkin di dalam sini. Kayak tenda-tenda. Nih, sewa baju-baju ini. Terus kayak Christmas, ada cookies. Pernak-pernik juga. Wah, enak banget kena matahari. Pertama kali ke Taichung sebenarnya oke-oke aja sih. Mungkin yang lebih berkesan mungkin nanti waktu day trip ke Sun Moon Lake atau ke tempat di pinggir-pinggirannya ya. Tuh soalnya di situ ada pegunungan tuh lumayan bagus, itu daerah di Sun Moon Lake kalau nggak salah di provinsi Nantau. Nah, kita pergi dulu ke kayaknya ini toko deh. Cuman aku nggak terlalu tahu. Namanya itu Miyahara. Dia kayak store gitu, cuman kayak store-nya tuh bagus kayak di Harry Potter gitu katanya. Mari kita buktikan. Oh iyalah ya. Kayak di Harry Potter gitu ya. Namanya Miyahara. Kalian bisa beli ini juga nih, beli souvenirs atau beli snack-snack kue-kue gitu. Nah, setelah jalan 10 menit, akhirnya kita sampai di depan ini. Depan ini tuh ada bobanya. Demi boba, kita mau bungkus aja, nggak mau makan di tempat. Karena biasanya tuh ada peraturan kayak mesti pesan satu orang satu gitu. Ini kita bungkus aja bobanya, makan nanti ke hotel karena udah bisa check in di hotel. Gitu. Santai banget ya jalan-jalan kali ini ya. BTW ini kayaknya udah nyampe antri guys. Sepertinya lumayan antri. Tempatnya tuh kayak otentik original banget. Coba ambil nomor antrian ya. Pesan milk tea, cuman kita yang ukuran kecil aja ini. Nih. Ini original tempatnya tuh kayak bener-bener ori banget. Bisa makan juga di dalam. Kita udah beli take away. Kalau misalnya nunggu buat makan ke dalam tuh lama banget. Jadi kita take away aja. Tapi antriannya juga lama tuh, ada 10 antrian gitu. So, inilah tempat asli bobanya. Waktu itu sempat nonton di Ria SW dan dia sempat makan kesini juga, jadi penasaran. Jadi guys, kita lagi berpacu karena kayak kita udah pesan Uber balik ke... Oh, udah kelar. Jadi kita udah pesan Uber, tapi kayak... Ya nih, baru kelar. 3 kan? Foto. Katanya ini boba paling OG karena memang original dari sini, dari tahun 1983. Ini aku request gulanya 10% aja, nggak manis sama sekali.
Oke sih, wangi tehnya. Kayak original banget memang, kayak milk tea gitu. Cuman bobanya tuh nggak terlalu gede, lebih lembut. Tehnya wangi banget, enak. Oke, saatnya balik ke hotel.